Apa kata Nabi? Kalau kamu melihat seorang laki-laki merasa nyaman di dalam rumah Allah seperti dia nyaman di rumahnya, maka saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. Insya Allah kita tergolong orang yang beriman. Pernah nggak ngajak teman, yuk ikut yuk kemana? Ke masjid. Ah malas kalau ke masjid, gitu kan? Kalau misalnya ikut yuk kemana? Jalan, kemana? Ke kafe atau ke tempat-tempat hiburan atau ke mall atau kemana lah, itu pasti dia akan semangat banget. Malah kita nggak akan, dulu pas masa-masa belum kayak sekarang gitu ya, masa-masa dulu dipaksain sama teman kita sampai dia datang ke rumah terus maksa-maksa kita ikut malam, padahal kita udah capek banget tapi dipaksain datang ke tempat-tempat hiburan. Kita nggak tersinggung sama teman kita kan, nggak marah sama dia, lu ngapain maksa-maksain gua, kan ini urusan pribadi, kan nggak pernah ngomong gitu ya. Kita malah ngelihat dia yang maksain kita ke tempat-tempat hiburan itu kayaknya, oh dia mah orangnya setia kawan gitu, nggak mau menikmati hiburan sendiri, share your happiness banget gitulah ya, tapi dalam makna yang lain. Nah sekarang orang tersinggung kalau kita agak maksa ke masjid. Kenapa? Karena hatinya emang nggak tertarik dengan masjid. Kalau misalnya teman-teman sekarang diajak sama temannya, yuk ke masjid TSM, ngapain? Ada kajian, ada majelis ilmu gitu. Terus kita bilang, agak-agak capek. Udah nggak apa-apa, nggak usah dirasain dulu capeknya, penting ikut aja dulu, capeknya nanti di masjid. Kita nggak tersinggung lagi sekarang. Kenapa? Karena Allah udah memberi kita rasa nyaman dalam keimanan. Dan itu hidayah yang sangat-sangat besar yang harus kita syukuri, melebihi anugerah, harta, rezeki, umur, dan semua kebaikan-kebaikan hidup. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang udah ngasih kita hidayah seperti ini. Kalau bukan hidayah Allah, pasti kita dalam keadaan tersesat. Jadi teman-teman sering-sering ngucapin kalimat itu biar Allah tambah lagi hidayah. Karena hidayah itu nggak sekaligus. Dari awal dia muncul, dari awal dia masuk ke dalam hati sampai menjadi utuh itu butuh waktu, nggak sekaligus. Cara biar dia nambah terus gimana? Bersyukur kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Nah, salah satu biar ditambah nikmatnya itu nikmat hidayah. Cara bersyukurnya sering-sering ucapkan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah atau makasih Allah yang udah ngasih saya hidayah kepada kebaikan. Kalau bukan hidayahmu pasti saya dalam keadaan masih tersesat. Sering-sering ngomong kayak gitu. Dari dulunya senang dosa, sekarang jadi nggak senang lagi sama dosa. Dari dulunya bahkan nggak bisa ninggalin dosa. Kalau nggak melakukan dosa sehari itu rasanya kayak ada yang kurang dalam hidup. Sekarang malah sekali buat dosa yang mungkin nggak sebesar dulu, itu rasanya nggak nyaman lagi tuh. Langsung nyesel. Mungkin masih ngelakuin dosa lah ya. Nggak mungkin orang nggak ngelakuin dosa sama sekali, itu kayaknya nggak ada yang sesuci itu. Tapi minimal dosanya itu bukan dosa besar yang disengaja. Kalaupun disengaja, langsung berubah menjadi penyesalan. Astagfirullahaladzim, kenapa saya masih ngulang kesalahan itu ya? Nyesel aja. Jadi sedih aja beberapa jam berikutnya. Sampai akhirnya sholat taubat, istighfar. Itu hidayah dari Allah tuh. Bukan gak ngelakuin dosa sama sekali, tapi bisa nyeselin dosa, bisa merasa bersalah setelah melakukan dosa. Itu hidayah dari Allah. Karena banyak orang melakukan dosa itu gak ada rasa bersalah. Banyak orang makan makanan yang haram gak ada rasa risih gitu, nggak ada rasa nyesel. Aduh, udah terlanjur masuk nih makanan yang haram, gimana dong? Nanti daging dan darah saya tumbuhnya dari makanan yang haram. Kayak Abu Bakar langsung ngambil kayak semacam kayu gitu, terus kalau kata orang Jawa mah disogrok-sogrok, apa bahasa Sunda? Apa? Dirojok, dimasukin ke dalam mulut gitu ya, biar muntah. Karena udah terlanjur makan daging yang tidak yang disembelih bukan dengan nama Allah. Akhirnya dia masukin tuh alat ke dalam mulutnya biar muntah. Pas udah muntah diliatin daging nggak yang keluar. Jangan-jangan yang keluar bukan daging, roti mah nggak usah keluar lah tuh. Kenapa roti yang keluar gitu? Yang keluar malah roti bukan daging, kan yang disuruh keluar daging. Belum keluar daging dirojok lagi.
Sampai keluar lagi diliatin sampai pingsan loh. Abu Bakar tuh sampai pingsan, sadar dari pingsan, gituan lagi. Sampai keluar sampai orang bilang, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau sampai gitu-gitu banget gitu? Udah aja istighfar kepada Allah." Apa kata Abu Bakar? "Lebih baik saya mati dalam keadaan kayak gini daripada tumbuh daging dan darah saya dari makanan yang tidak halal." Penyesalan yang sebesar itu namanya hidayah. Karena kalau bukan karena hidayah nggak mungkin nyesel kayak gitu. Pasti udah kan hidayah mah bertingkat-tingkat. Ada orang yang udah dapat hidayah tapi masih levelnya, aduh udah terlanjur makan. Tapi kan kalau katanya kalau nggak sengaja nggak apa-apa, ya alhamdulillah lah kalau gitu mah. Ada yang hidayahnya mah segitu gitu ya. Udah terlanjur makan, terus dia tahu itu haram, tapi namanya nggak sengaja kan nggak apa-apa gitu, dimaafin dalam agama. Malah dia bersyukur, alhamdulillah. Kayak orang lagi puasa, tiba-tiba minum nggak sengaja, udah kenyang makan dan minum, terus ingat, oh ya kan saya hari ini rencananya mau puasa sunnah, mau puasa Senin Kamis. Tapi kan makannya nggak sengaja, oh alhamdulillah berarti emang rezeki dari Allah. Nah ini tingkat hidayahnya segitu. Ada yang tingkat hidayahnya Abu Bakar, walaupun walaupun nggak sengaja, walaupun dimaafin, tetap aja dia takut. Saking mantapnya hatinya dengan keimanan, saking waroknya, pokoknya nggak mau sama sekali, walaupun nggak sengaja nggak mau tuh, nggak sengaja aja nggak mau, apalagi sengaja. Udah terlanjur aja masih dikeluarin, apalagi dia memang sadar gitu. Makanya ini semuanya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur. Tapi jangan membenci orang yang mungkin teman-teman kita yang belum punya semangat ke masjid. Jangan benci orangnya. Ngajak mah tetap ya, tapi jangan sampai mencela atau membenci. Karena kita sendiri juga dulu kalau kayak gitu dicela nggak mau. Lagi minum terus dibilang minuman itu haram, pasti nggak mau. Walaupun kita udah tahu sih itu haram, tapi diomongin haram mah nggak mau. Terus gimana caranya? Diajak minum terus, tapi diajak ke masjid kan ayatnya gitu kan? Wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan deketin masjid atau jangan lakukan sholat ketika kalian lagi ngefly. Kan ayatnya gitu kan? Berarti kalau misalnya nggak lagi sholat boleh dong. Itu kan awal-awal turun ayat tentang khamar kan gitu kan ya? Pertama, khamar itu ada baiknya ada buruknya, tapi buruknya lebih besar. Oke. Kedua, khamar itu perbuatan setan. Ketiga, janganlah kalian mendekati tempat sholat kalau dalam keadaan mabuk. Sehingga para sahabat kalau misalnya udah menjelang waktu sholat nggak mau mabuk-mabukan dulu, stop dulu, di pause dulu. Ntar lagi mau masuk waktu sholat nih, daripada kita ntar belum sadar, ya udah kita tunggu aja ke masjid nih. Udah selesai, assalamualaikum selesai sholat, udah mabuk-mabukan. Masih kayak gitu tuh. Pulang mereka minum-minum lagi, pesta-pesta lagi sama teman-temannya, mabuk. Kan yang dilarang waktu sholat doang. Kalau di luar sholat masih boleh. Coba lihat sunnatut tadarruj, bagaimana Islam itu membuat tahapan-tahapan dalam mengajak orang kepada kebaikan. Mungkin teman kita ada yang masih mabuk, jangan datang-datang langsung bilang innamal khamru wal maisiru, ayatnya gitu ya. Sesungguhnya khamar itu apa misalnya. Jangan itu dulu yang dibahas, jangan minuman yang lagi dia senang-senangnya dulu yang dibahas. Udah aja, temenin saya yuk kemana, ngumpul-ngumpul sama teman-teman lama gitu. Teman-teman lama udah pada hijrah gitu. Oh ya ayo gitu ya. Udah datang, kok masjid? Yang ngumpulnya di sini gitu. Malas ada masjid. Ya udah kita nongkrong di depan aja, nggak usah di dalam. Di depan tuh ada soalnya kasus kayak gitu, nongkrongnya di depan, nggak mau masuk. Soalnya merasa saya mah kotor, masjid kan suci, jadi nggak boleh ada najis. Saya sendiri najis, dia merasa kayak gitu dan itu udah kebaikan buat dia. Nongkrong di depan, ngobrol sama teman. Jadi jangan selalu ngeliat kalau ada yang nongkrong di tangga. Kenapa sih orang nongkrong di tangga nggak mau masuk masjid? Siapa tahu tahap hidayahnya masih segitu gitu. Siapa tahu hari ini dia nongkrong di tangga, besok udah di pintu, lusa udah masuk di depan, lama-lama jadi di sini. Malah bisa jadi lama-lama duduk di atas ini nih. Kan kita nggak tahu kan? Banyak orang yang duduk di atas ini yang masa lalunya entah gimana keadaannya luar biasa, nauzubillah gitu. Tapi tiba-tiba bisa berada di sini. Artinya udah aja nongkrong di depan. Pas nongkrong di depan dengar suara azan. Nah ini pentingnya muazin tuh yang suaranya bagus. Pas dengar suara azan, azannya ala Al-Aqsa, yang lembut, yang pokoknya nyentuh di hati banget, touching banget di hati kita tuh. Pas dia dengar namanya orang kayak gitu tuh, sejahat apapun hatinya tuh baik sebetulnya.
Malah banyak orang yang macam-macam kehidupannya itu kehidupan yang sebutlah jahil ya, tapi hatinya itu yang saya perhatiin rata-rata itu lembut sebetulnya. Cuma belum ada momentum aja buat dia balik arah. Pas dengar azan, orang kafir aja dengar azan bisa nangis kan? Apalagi ini orang muslim, cuma emang selama ini jauh dari agama. Mungkin pas dengar azan jadi pengen sholat, cuma malu sama temennya. Mau inisiatif, yuk kita wudhu yuk. Aduh, kayaknya tuh nggak mungkin banget gitu dia ngomong gitu kan ya. Kayak udah kebalik aja dunia kalau ada yang ngomong kayak gitu, sementara dia masih dalam keadaan merasa kotor. Temennya yang bilang, gimana, mau wudhu? Udahlah, dia gengsi-gengsi gitu. Padahal dia pengen gitu. Udah wudhu, pas wudhu nggak usah diliatin wudhunya. Walaupun salah biarin aja. Jangan pas wudhu, dah wudhu biar saya liatin. Soalnya saya udah belajar buku fikih wudhu kemarin. Aduh, ini mah nggak terlalu menggurui gitu. Udah biarin aja dia wudhu di pojok situ, kita menjauh. Biarin aja dia nggak salah-salah wudhunya. Udah dia wudhu udah segala macam, terus dia angkat tangan, padahal nggak berdoa, angkat tangan doang gitu. Seolah-olah udah berdoa setelah wudhu. Mungkin kita juga nggak tahu doa setelah wudhu apa gitu. Ya udah, akhirnya selesai gitu masuk ke masjid, lihat-lihat. Ini aneh gini ya tempatnya, belum pernah saya ke tempat-tempat kayak gini mah. Biasanya tempat yang pas saya masuk langsung aja lightingnya gimana-mana gitu, terus suara sound systemnya, musiknya, si DJ-nya. Ternyata ini mah nyaman banget. Semua orang itu khusyuk, diam. Ada yang lagi berdoa, nangis. Terus tiba-tiba serentak berdiri semuanya ngesaf. Saya berdiri di mana ya? Akhirnya dia paling belakang sendiri gitu. Imamnya juga bacaannya bagus, heart touching banget, kena di hatinya. Pas dia gitu, keingat semua dosa-dosa dia. Gara-gara powerful tilawah, langsung ke bawah semua dosa-dosa dia. Dia malah yang paling khusyuk sholatnya di dalam masjid. Dia bukan imam, bukan makmum shaf pertama, malah orang yang pertama banget masuk masjid. Itu paling luar biasa. Ini semuanya yang saya ceritakan ini, prolog ini ada hubungannya dengan tema kita pada malam ini. Temanya adalah share your happiness atau share happiness, berbagi kebahagiaan. Yang saya pengen fokus, berbagi kebahagiaan itu adalah berbagi kebahagiaan dalam majelis ilmu, berbagi kebahagiaan di masjid, berbagi kebahagiaan udah hijrah kan happy ya, bisa hidup kayak gini kayaknya lebih nyaman lah. Gak usah terlalu macam-macam lah. Kalau yang saya tulis di caption Instagram mah, hidup nikmatin aja hidup, tapi jangan nambah dosa gitu. Selama nggak nambah dosa, udah nyaman hidup kita. Untuk bisa hidup asik, nyaman, happy itu sebetulnya nggak harus nambah dosa sih. Bisa banget hidup tuh happy, hidup tuh ceria, hidup tuh luar biasa asiknya tanpa nambah dosa tuh bisa banget. Jadi jangan dibayangin, agama mah bikin hidup jadi serius, jadi kaku, nggak bisa happy-happyan kayak dulu lagi. Buktinya tuh teman-teman yang udah hijrah jadi kaku tuh. Berarti ada orang yang memberikan kayak semacam contoh bahwa setelah hijrah tuh nggak asik. Makanya kalau setelah hijrah, setelah kita kayak gini udah menjadi orang yang lebih dekat ke masjid, tunjukin keluar bahwa setelah kita belajar Islam itu hidup kita masih asik kok. Hidup kita masih nyaman kok, kita masih ketawa-ketawa, kita masih happy. Malah mudah-mudahan rezekinya lebih lancar lagi daripada sebelum hijrah. Itu bisa jadi bukti bagi yang belum hijrah, ternyata hijrah itu pilihan yang paling tepat gitu. Ternyata menjadi hamba yang taat itu adalah suatu yang benar, yang udah di jalurnya, udah tepat banget lah pokoknya. Gak akan gara-gara rajin ke masjid terus jarang tersenyum, itu enggak. Malah rajin ke masjid makin senang tersenyum. Harus kayak gitu harusnya kita mah. Biar kita tunjukin bahwa ke masjid itu happiness. Dan saya pengen sharing sama kalian. Bukan ke masjid itu paksaan dan saya pengen maksain kalian, bukan. Bukan taklim itu adalah doktrin dan saya pengen ngedoktrinin kalian, bukan. Ke masjid itu happiness yang lain yang belum mungkin pernah kalian rasain. Selama ini kalian ngerasain happiness itu dengan hiburan, dengan jalan, dengan nongkrong. Sebetulnya ada juga happiness yang lain, nongkrongnya di masjid, hiburannya di masjid, ketawanya di masjid, misalnya tidurnya di masjid mungkin misalnya, atau ketemu teman-teman lama di masjid, sholatnya di masjid, nangisnya di masjid. Itu happiness dari sisi yang lain yang mungkin teman-teman kita belum ngerasain, sehingga mereka agak-agak mikir, bener nggak ya ke masjid itu happy gitu. Nah, gimana kita tunjukin bahwa ke mereka bahwa di masjid itu happy.
kitanya yang harus happy dulu. Jangan sampai kesan orang yang udah ke masjid itu udah nggak asik lagi. Asal ketemu dia ngomongin dalil, asal ketemu dia haram, ini haram, semuanya haram. Emang sih banyak yang haram, cuma ada tahapan. Jangan-jangan gara-gara kita keseringan ngomongin haram, bukan buat orang makin mendekat ke Allah, tapi buat orang makin menjauh dari Allah. Atau bisa jadi yang kita bilang haram itu karena kita nggak ngerti, padahal halal. Kayak ada temen ya, ini udah masuk waktu sholat. Oh udah, nanti aja ceritanya nih kalau gitu setelah sholat isya insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Yang jawab mas cuma baru 1/10-nya. Bahagia di dalam masjid. Ini yang cewek-cewek di atas bahagia berada di atas. Pengen ganti biar kita yang ke situ. Bahagia ya di situ ya, nggak nyampur ya. Dan ngelihat saya lebih jelas gitu. Bahagia ya di dalam masjid. Kalau kalian ngerasa bahagia berada di dalam masjid, bahagia dapat hidayah, bahagia bisa dengar taklim, maka coba share your happiness, kebahagiaan ini kepada yang lain. Sama kayak kita semangat sharing tempat makan yang enak. Oh ada tuh tempat makan atau cafe yang cozy banget misalnya. Atau bukan tempatnya, tapi makanannya, menunya tuh enak banget gitu. Sambalnya tuh khas misalnya. Atau sausnya buatan sendiri. Atau minumannya apalah gitu ya. Kita semangat sharing kepada teman-teman kita. Kalau perlu sebagian orang ada yang motoin menunya, di capture udah gitu, di share di Instagram, di grup, dia broadcast lagi di mana, lagi makan apa, makanannya enak, rekomendasi lah ya, recommended. Akhirnya teman-temannya kan pada nanya, di mana tuh, di mana tuh, di mana tuh. Ya udah kita bareng aja besok. Ada yang traktirin nggak nih? Akhirnya datang, kan semangat kan? Pengen orang lain ngerasain apa yang kita rasain. Kalau urusan makan aja semangat, urusan dunia aja semangat, urusan jalan-jalan aja semangat untuk di-share, apalagi urusan yang paling berharga, yaitu urusan agama Allah, urusan masjid Allah, urusan rumah Allah. Kalau ada spot wisata, tempat yang keren di mana gitu, kita semangat sharing ke yang lain dan merasa orang lain harus ngerasain nih, tempat ini tuh keren banget gitu. Maka tidak ada tempat yang lebih baik di muka bumi, kata Nabi, daripada rumah Allah. Sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah masjid. Jadi harus ada semangat untuk sharing itu. Saya pengen teman saya yang ini dapetin kebahagiaan yang saya rasain di dalam masjid. Share kepada mereka. Ajak, kalau bahasa pesantren mah dakwah lah ya. Mendakwahi teman-teman yang belum merasa tertarik ke masjid. Caranya gimana? Caranya kita tuh harus terlihat happy, dan happy-nya tuh harus tulus, happy beneran gitu. Gimana kita mau ngajak dia ke masjid dan kita bilang masjid itu asik, masjid itu bahagia, nyaman, tentram, hatinya tuh kayaknya damai. Kalau pas kita keluar dari masjid, wajah kita tuh nggak happy gitu. Pas kita ketemu sama teman-teman kita kayak ngerasa ada beban gitu. Jadi dia ngelihat, kasihan ya si fulan ya. Kenapa? Sejak dia berubah, mereka kan nggak tahu istilah hijrah, taunya berubah ya. Sejak dia berubah, kayaknya saya lihat dia cemberut aja. Ngelihat kita tuh kayak ngelihat setan gitu. Nah ini kan berarti nggak happy tuh sama orang lain, sehingga orang ngelihat kita tuh nggak asik. Kalau mau kayak dia mah nggak enak. Saya mah mau kayak gini aja. Kalau perlu lebih parah dari ini, lebih nakal dari ini. Soalnya orang yang lebih nakal dari saya kelihatannya tuh kayak asik banget gitu. Kelihatannya orangnya care banget, kelihatannya orangnya rame, kelihatannya orangnya pokoknya nyaman gitu. Tapi yang ini yang udah berubah, kok jadi gitu ya? Berarti tugas kita adalah menampilkan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur bahwa hijrah itu bahagia. Bukan paksaan, bukan doktrin, bukan karena kondisi, tapi memang Allah kasih kita hidayah dan kita memilih itu dengan sukarela. Bahagia banget hijrah tuh. Belajar agama itu bahagia banget. Duduk di masjid itu bahagia banget. Menjadi orang yang coba mempelajari agama lebih baik dan mengamalkannya bahagia banget. Sehingga ketika dia ngelihat kita, dia jadi penasaran. Kok dia sekarang orangnya lebih nahan emosi ya daripada dulu. Dulu mah orangnya ngeledak-ledak gitu. Sekarang lebih sabar. Sekarang orangnya lebih kalem.
Sekarang orangnya lebih bijak kayaknya. Sekarang orangnya lebih care sama teman ketimbang dulu. Kalau dulu mah nggak gitu-gitu amat, tapi sekarang luar biasa care banget sama temannya. Sekarang dia orangnya mudah tersenyum, orangnya ngalah, orangnya pas mereka ngelihat perubahan kita yang luar biasa, yang keren, yang mudah-mudahan sesuatu yang baik, itu buat mereka penasaran, kok jadi gitu ya? Apa yang berubah dari dia? Apa yang membuat dia jadi kayak gitu? Ternyata setelah diteliti, setelah dicari tahu sama mereka, kita tuh udah belajar agama pelan-pelan. Ternyata benar belajar agama itu bisa membuat orang jadi lebih baik, bukan buat orang jadi lebih gampang ngeselin. Kan ada orang makin belajar agama makin ngeselin, ada orang yang makin belajar agama makin nyenengin. Nah kita coba yang kedua, sehingga dari situ kita bisa sharing. Nanti ajaknya pelan-pelan kayak tadi, gak usah langsung bilang mau ngajak ke taklim. Taklim apaan? Halakoh itu apa gitu. Istilahnya berat-berat banget. Halakoh, taklim, tarbiyah, apalagi tuh, tausiah, liko, gitu-gitu kan berat tuh. Terus ngapain? Nongkrong yuk gitu. Di mana? Udah ada sama teman-teman lama yang kayak tadi. Udah pelan-pelan akhirnya, dan gak usah dipaksain. Jangan sampai wajah kita berubah menjadi cemberut gara-gara dia menolak. Justru ketika kita cemberut gara-gara dia nolak, itu menunjukkan bahwa kita itu nggak asik gitu, nggak nyaman. Sehingga dia akan lagi-lagi berkata, ternyata kamu udah berubah, nggak kayak dulu gitu. Makanya coba kita punya semangat untuk share. Kenapa sih harus punya semangat untuk sharing? Pertama emang lebih asik kalau rame-rame kan. Bayangin kalau ketemu di sini teman-teman lama gitu, teman-teman nakal dulu, ketemunya di masjid kan itu asik ya. Kalau nggak punya teman nakal jangan nakal, udah aja teman-teman yang baik dulu gitu. Saya mah Ustaz nggak pernah nakal-nakal amat, dari dulu mah gini-gini aja. Kan ada istilah pemuda hijrah mah dulunya nakal, kalau pemuda istiqomah emang dari dulu udah baik gitu. Istiqomah kan. Jadi kalau ini emang saya mah Ustaz dari dulu udah baik. Oh kamu bukan pemuda hijrah, pemuda istiqomah. Karena udah baik. Teman-teman nakal nongkrong dari dulu tuh ketemu lagi di sini, akhirnya malu. Tapi gimana mau malu? Lo juga di sini, gua juga di sini, sama dengan kita. Cuma beda jalur masuknya. Ada yang lewat si fulan. Pokoknya ketemunya di sini. Akhirnya reunian di masjid. Itu luar biasa. Kayak sahabat-sahabat reunian di depan Ka'bah. Pernah baca nggak adegan sahabat reunian di depan Ka'bah? Reunian sahabat nakal, teman-teman nakal mereka gitu. Jadi ketemu lagi di depan Ka'bah pas habis Fathu Makkah. Siapa aja coba? Umar yang dulu pernah bunuh orang. Kalau mabuk mah emang udah dia banget lah gitu ya. Kalau bunuh orang pernah lah, mabuk. Gak tahu kalau perempuan saya nggak berani, harus cek lagi kalau masalah seks. Tapi bunuh orang, mabuk, syirik itu, kalau syirik sekarang mah dukun, ramal, yang gitu-gitu deh, yang ilmu-ilmu kanuragan, yang gitu-gitu. Pernah lah kayak gitu-gitu mah Umar. Udah gitu siapa? Khalid. Wah, ini mah berdua kan petarung nih. Duel berdua aja tuh. Sekali menang Umar, sekali menang Khalid. Sering kayak gitu tuh. Nggak ada yang bilang Umar lebih kuat daripada Khalid atau Khalid lebih kuat daripada Umar. Pokoknya gantian aja juaranya tuh. Kalau di skate sama kayak Absar sama Pevi itu. Sekali juaranya Absar, sekali juaranya Pevi, kan berdua aja tuh. Nah ini Umar, Khalid, tarung lagi. Nggak selesai, cuma tarungnya tarung fair, tarung di atas ring. Mereka nggak tarung tawuran, tarungnya di atas ring. Wah, sekali Umar dari Bani kabilah fulan, Khalid dari kabilah fulan. Padahal mereka juga masih sepupuan sih. Kadang-kadang adu panco gitu. Menang Khalid, menang Umar, berdua jagoan di masa nakal jahiliyah. Ketemu lagi siapa? Ikrimah. Ikrimah itu siapa? Anaknya Abu Jahal. Bapaknya aja gitu ya, gimana anaknya kan? Wah lebih nakal lagi tuh. Pokoknya nih satu geng anak muda yang kalau kita baca sejarah ya, Umar, Khalid, Ikrimah, Amr bin As, ada Abu Jandal, ada Abdullah bin Suhail, terus ada sekitar 10 orang nih, geng anak muda yang nakal-nakal. Padahal yang muda yang lain ada kayak Utsman itu masih muda, cuma dia nggak nakal. Dia pemuda istiqomah banget kalau Utsman mah. Karena emang dia, Abu Bakar tuh pemuda istiqomah. Soalnya emang gak pernah syirik, gak pernah berzina, gak pernah minum, gak pernah membunuh orang. Itu udah baik dari dulunya juga, walaupun belum paham Islam. Abu Bakar, Utsman, Ali itu memang anak istiqomah banget. Kalau yang hijrah banget, Umar, Khalid yang nakal-nakal lah gitu ya.
Ketemu lagi tuh, pas ketemu, ingat nggak dulu kalian, kita kalau lagi di depan Ka'bah nih ngapain? Ya, kita dulu kalau di depan Ka'bah itu sukaan judi. Judinya taruhannya tuh nggak tanggung-tanggung loh, 100 ekor onta. Kita mah judi mah paling dua duit 10.000. Ini judi mah 100 ekor onta, itu udah judi tingkat nasional kalau di kita mah. 1 ekor onta itu harganya berapa? Saya pernah bilang 100 juta. Bukan onta yang disembelih yang harganya 40 juta. Onta yang dipakai berdagang. Paling murah 100 juta. Kali 100. Sekali judi. Khalid judi sama Amr bin As. Orang tuanya sama-sama kaya. Pas kalah kata mereka, 100 ekor onta mah cuma untuk 1 kali pesta gitu mah. Karena kalau datang tamu dari luar negeri, katakanlah jamaah haji, mereka tuh ngasih makanan jamaah haji tuh 1 keluarga sendiri gitu. Jamaah haji semuanya saya yang tanggung hari ini, besok saya yang tanggung. Itu 100 ekor onta sekali nyembeli. Biasa aja kayak gitu-gitu. Ingat gak kalian dulu kita di depan Ka'bah ngapain? Oh ya, judi, minum, cewek gitu. Yang gitu-gitulah di depan Ka'bah lah gitu. Bukannya tawa, bukannya doa, bukannya nangis, bukannya taubat, malah maksiat. Tapi setelah dapat hidayah, akhirnya di depan Ka'bah mereka bersama Rasulullah mengingat masa lalu, menangis, bertaubat dan bersyukur udah diberi hidayah. Kan asik kalau kita ketemu teman-teman nakal dulu. Kalau dulu ketemunya di jalan, sekarang ketemunya di masjid. Makanya nggak akan sempurna kebahagiaan kita di dalam masjid sampai teman-teman kita rame. Jadi kita bisa reunian sama mereka. Saya aja yang pemuda hampir-hampir istiqomah ya. Agak-agak istiqomah lah ya. Karena kalau nakal sih insya Allah belum pernah. Kalau yang dosa-dosa besar, alhamdulillah Allah selamatkan belum pernah. Untung saya tinggal di Banda Aceh. Kayaknya kalau saya tinggal di Bandung mungkin pernah juga gitu. Kalau di Banda Aceh kan masih budayanya masih agak ketat. Orang berduaan aja. Yang mencela itu bukan polisi syariat. Yang mencela itu masyarakat. Sampai keluarganya sendiri. Jadi udah budayanya nggak boleh. Sampai pernah ada yang jalan berdua langsung ditanya, kenapa berdua-dua malam? Ini mah adik saya. Oh gitu. Biasa yang kayak gitu-gitu mah di sana gitu, terjaga. Artinya alhamdulillah maksiat yang dosa besar alhamdulillah nggak pernah. Kalau nakal-nakal yang gitu alhamdulillah juga nggak pernah dan mudah-mudahan nggak akan. Tapi setidaknya kangen gitu kalau misalnya di masjid itu ada teman-teman saya dulu yang sama-sama kuliah di Al-Azhar. Makanya pas ada Muzammil, alhamdulillah ketemu teman yang di Aceh yang dulunya pernah kenal tapi kenalnya tuh nggak saling ketemu tapi tahu gitu. Apalagi kalau teman-teman saya yang dulunya sama-sama di Al-Azhar, satu kos-kosan, satu kampus, satu perjuangan gitu. Nggak dibilang satu tempat teman main ya, soalnya nggak terlalu main juga. Satu perjuangan itu ketemu lagi di masjid itu aja bahagia. Apalagi kalau dulunya teman main, teman nakal, itu lebih bahagia lagi tuh karena perubahannya ekstrim. Kalau ini mah nggak terlalu aja ada perubahan ya, cuma suasana aja doang yang berubah. Kalau yang tadi, yang temen nakal, itu luar biasa. Pasti akan haru biru banget, pasti akan bahagia banget. Maka kenapa kita tidak ngajak mereka supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar lagi? Share. Satu alasannya, biar kita lebih sempurna lagi bahagianya. Dua alasannya, kalau dia berhasil berubah setelah kita ajak, maka setiap kebaikan dia itu pahalanya juga mengalir kepada kita. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia dapat pahala kebaikan orang yang menirunya atau yang mengikutinya. Dan siapa yang mencontohkan sesuatu yang baik, dia dapat juga pahala dari orang yang meniru yang dia contohkan itu. Man sanna sunnatan hasanah atau man dalla ala khair. Ada orang pas dia meninggal pahalanya nggak banyak-banyak amat, biasa aja lah. Cuma pahala sholat wajib, puasa wajib. Sholat mah cuma sehari 5 kali, 5 waktu, nggak ada ba'diyah, nggak ada qobliyah kecuali sesekali doang. Puasanya Ramadan doang tuh. Itu Ramadan juga milihnya yang paling cepat lebarannya. Kan ada 2 pendapat tuh. Ada yang belum, ruqyahnya belum kelihatan nih hilalnya. Yang satu bilang udah kelihatan, saya mau yang kelihatan aja lah, biar cepat lebaran gitu ya. Jadi puasanya puasa wajib, sholatnya sholat wajib, hajinya wajib, zakatnya wajib. Sedekah mah jarang banget. Jadi pas dia meninggal, pahalanya tuh ya sebatas itu doang, hal-hal yang wajib doang gitu. Tapi pas dibangkitkan, dia disebut ahli tahajud, ahli puasa Senin Kamis, ahli sedekah,
ahli umrah. Loh kok bisa? Gimana caranya? Meninggal berstatus ahli ibadah wajib, pas bangkit berstatus ahli ibadah sunnah. Bukan cuma yang wajib doang, ahli ibadah-ibadah yang sunnah, termasuk malah tahajud gak pernah tinggal. Oh kok bisa? Emang kamu pernah tahajud? Jarang banget. Tapi kok statusnya jangan-jangan malaikat salah absen nih. Kok tahajud gak pernah tinggal? Gimana caranya? Gara-gara dia ngajak temennya untuk hijrah. Setelah hijrah temennya tuh lebih soleh dari dia. Kan banyak yang kayak gitu tuh. Saya juga ngerasa gitu sih. Saya yang ceramah-ceramah ngajak orang untuk soleh, ngomongin apa gitu ya, iman naik turun, dan saya mungkin lebih sering turun, teman-teman lebih sering naik. Tapi tenang, nanti statusnya kan saya yang ngajak gitu ya. Itu enaknya ngajak tuh, bahagianya ngajak. Tapi jangan jadiin alasan ya. Pokoknya gitu aja. Pas dia bangkit kok statusnya banyak amal sunnah nih. Kan berdasarkan dalil tadi, siapa yang mengajak kepada kebaikan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Oke. Siapa yang mencontohkan sesuatu yang baik, maka dapat pahala dari orang yang mencontohinya tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontohi. Ternyata teman yang diajak sama dia tuh gak pernah tinggal tahajud, atau tahajudnya selang-seling, semalam tahajud semalam enggak. Tapi ada dua, jadi tetap aja gak pernah tinggalkan ya. Malam Senin si A salat tahajud, malam Selasa si B, malam Rabu si A, malam Kamis si B. Ya kita dapat aja terus pahala tahajud, padahal gak pernah tahajud. Itu luar biasa tuh. Coba, apa kurang pentingnya ngajak orang lain untuk kepada kebaikan, hijrah ke jalan Allah. Sebesar itulah pahala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba berapa juta atau entah berapa miliar muslim sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang, dan mereka beramal soleh dan pahala mereka semuanya mengalir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengalir kepada para ulama, mengalir kepada para pemimpin khalifah-khalifah yang adil, mengalir kepada para dai-dai, para rijal, sampai kepada ulama-ulama yang di masa sekarang. Termasuk kita juga punya peluang kayak gitu. Cuma mungkin nggak sebanyak Rasulullah. Kalau Rasulullah kan seluruh umatnya ya. Kalau kita mah seluruh temannya gitu. Bukan seluruh umatnya, seluruh teman. Dari dia nanti dia ngajak lagi teman yang lain. Loh, kita masih dapat, masih nggak akan terputus tuh. Amal yang jariah, apa arti jariah? Nggak ada putus-putusnya, nggak ada berhentinya. Teman kita ngajak yang level berikutnya ke MLM gitu, ngajak lagi, tetap aja kita dapat. Kenapa? Orang yang nomor 2 itu dapatnya dari satu dapatnya dari kita. Terus aja gitu, nggak akan ada habisnya. Makanya ajak teman kita. Tapi tadi pakai etika dakwah yang arif. Jangan maksa, jangan doktrin, jangan dengan cara ngejudge. Udah aja dengan jangan ngejudge tapi ngajak.